Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir tentang wasiat wajibah. Ya, wasiat wajibah. Apa itu wasiat? Ya, wasiat dapat kita pahami sebagai suatu tindakan sukarela, ya, seseorang atau pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain yang pelaksanaannya itu berlaku setelah pewasiat atau orang yang mewasiatkan itu meninggal dunia, ya. Jadi apa yang dipesankan itu nanti akan berlaku, atau apa yang diwasiatkan itu akan berlaku di mana pelaksanaannya itu, ya, ketika pewasiat itu meninggal dunia, ya. Nah, sistem wasiat ini dalam hal warisan menjadi fasilitas mewaris atau orang yang mewarisi, ya, untuk memberikan sebagian hartanya kepada selain ahli waris yang berjasa kepadanya. Jadi kalau di dalam pembagian harta warisan itu kan haknya kepada ahli waris. Nah, misalkan mewaris ingin membagikan hartanya, ingin memberikan hartanya ketika nanti dia meninggal, bukan melalui harta warisan, melainkan dia dapat menggunakan wasiat ini untuk memberikan sebagian hartanya kepada seseorang selain ahli waris, sehingga wasiat ini tidak berlaku untuk ahli waris. Misalkan saya berwasiat untuk si anaknya yang A, misalkan ini untuk mendapatkan sekian persen dari harta peninggalannya. Nah, ini tidak berlaku. Jadi wasiat itu hanya berlaku untuk selain ahli waris, ya, gitu ya. Kalau pada ahli waris maka ya melalui sistem pembagian warisan dan pembagian yang telah ditentukan. Nah, apa itu wasiat wajibah? Kalau tadi wasiat, sekarang kita membahas tentang wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah sebagian satu tindakan pembebanan yang diputuskan oleh hakim agar harta seseorang yang meninggal meskipun tidak melakukan wasiat secara sukarela agar diberikan kepada orang tertentu, ya. Jadi wasiat wajibah ini dari muaris, orang meninggal dunia, ya. Orang yang yang meninggalkan harta peninggalan meskipun dia semasa hidupnya tidak berwasiat, tetapi ini dipaksa, ya. Dipaksa melalui apa? Dipaksa untuk memberikan harta, sebagian hartanya dipaksa melalui putusan hakim untuk dimana harta harta peninggalannya itu diberikan kepada seseorang tertentu, gitu ya. Itu wasiat wajibah, ya. Wasiat wajibah. Jadi orang yang meninggal pada masa hidupnya tidak pernah berwasiat, tetapi dia harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang tertentu melalui putusan hakim, ya. Itu wasiat wajibah. Oke. Nah, wasiat wajibah itu ditetapkan untuk memberikan hak bagian, ya, diperuntukannya, ya, untuk memberikan hak bagian kepada orang yang secara kekerabatan memiliki hubungan darah, tapi kedudukannya sebagai zawil arham atau ghairum waris, ya, cucu dari garis perempuan misalkan, ya. Tuh, ini wasiat wajibah bisa diberikan kepada zawil arham, gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks hukum di Indonesia, wasiat wajibah itu berbeda, bukan hal yang demikian, ya. Bukan yang hal demikian, tetapi wasiat wajibah menurut KHI itu menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat itu terbina hubungan saling berwasiat, di mana dijelaskan dalam pasal 209 KHI ayat 1 dan ayat 2, ya, yang berbunyi seperti hal yang di bawah ini. Nah, jadi dalam konteks hukum di Indonesia,
wasiat wajibah itu diperuntukkan untuk saling memberikan harta meskipun tidak berwasiat ketika masih hidup, karena ada hubungan anak angkat atau orang tua angkat, ya. Jadi kalau syarat saling mewarisi itu kan harus ada nasab. Nah, bagaimana hubungan orang tua angkat dan anak angkat yang tidak mempunyai hubungan secara nasab tapi memiliki hubungan secara perdata menurut hukum di Indonesia? Nah, maka dalam konteks hukum di Indonesia dalam hal kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat ini melalui fasilitas namanya fasilitas wasiat wajibah, ya. Menurut hukum di Indonesia, maka harus orang tua angkat ketika dia meninggal maka harus memberikan wasiat wajibahnya kepada anak angkat. Dan tidak boleh menggunakan sistem pembagian kewarisan, ya. Tidak pas karena tidak ada hubungan nasab, gitu ya. Nah, mengenai wasiat sendiri itu paling banyak adalah sepertiga dari hartanya. Nah, kita baca ini ayat pertama dan ayat kedua pasal 29 kompilasi hukum Islam. Yang pertama, ayat pertama menjelaskan tentang harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, ya, sepertiga. Kemudian terhadap anak angkat, ini yang ayat kedua, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, ya. Jadi wasiat wajibah di sini diperuntukkan untuk anak angkat dan atau orang tua angkat, ya, wajib diberikan. Nah, bagaimana dengan pengertian yang tadi yang dzawil arham? Nah, dzawil arham itu, ya, kalau dzawil arham misalkan orang tuanya lebih dulu meninggal, ya, dalam konteks keindonesiaan itu ada namanya istilah pengganti kedudukan ahli waris. Sebelumnya, pada materi sebelumnya telah dijelaskan tentang penggantian kedudukan ahli waris tersebut, ya. Nah, lanjutan. Dalam KHI, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat, di mana besarannya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalannya, ya. Alasan mengapa wasiat wajibah hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat adalah karena ada alternatif lain pemberian bagian untuk dzawil arham, yakni melalui penggantian kedudukan, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Baik. Nah, padahal yang dimaksudkan dalam hal wasiat wajibah bisa dikatakan memberikan hak kepada dzawil arham sebagai pengganti kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari mewarisnya. Ya, ini tentang penjelasan penggantian kedudukan. Nah, apa hikmah dari wasiat wajibah ini? Ya, hikmah dari adanya wasiat wajibah diantaranya adalah dapat memberikan manfaat kepada dzawil arham atau ghairum waris yang hubungan kerabatnya lebih dekat, dan sebagai upaya menghindari terjadinya perpecahan dalam keutuhan keluarga, atau juga bisa untuk membina hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, ya. Ya, mungkin sekian penjelasan singkat tentang wasiat wajibah. Maka kita lanjutkan seterusnya dengan diskusi-diskusi yang berada di forum diskusi di e-learning, ya. Begitu kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.